Baik, selamat pagi, siang, sore, Bu Agnes dan teman-teman. Perkenalkan saya Vincensis Dinugratoron dengan NIM 201134008. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tugas yang sudah saya buat, yaitu unit of work. Nah, pada unit of work saya kali ini, saya akan membuat unit of work yang ditunjukkan untuk kelas 2 SD dengan tema yang saya pilih ada sekitarku beserta subtema yaitu budaya di sekitarku. Nah, unit of work ini sebenarnya lebih khusus lagi dapat ditunjukkan untuk siswa yang berumur 9 tahun atau setara dengan tingkat Milepost 2. Kemudian untuk alokasi waktunya, saya merancangkan bahwa unit of work ini akan dilaksanakan selama 4 minggu atau 1 bulan yang terdiri dari 8 pertemuan dengan 2 pertemuan yang akan dilaksanakan setiap minggunya serta 1 pertemuan itu akan berlangsung selama 2 jam pelajaran. Nah, untuk cakupan mata pelajaran sendiri di sini saya memasukkan mata pelajaran SBDP serta Bahasa Indonesia dengan materi SBDP terdiri dari karya imajinatif 2 dan 3 dimensi serta Bahasa Indonesia yang berisi materi tentang teks budaya di lingkungan sekitar, kemudian kosakata serta makna dari kosakata itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah mengenai tentang learning goals yang ada di unit of work ini. Di sini saya menjabarkan unit of work ini menjadi beberapa bagian, yaitu terdiri dari knowledge, skill, serta understanding. Nah, untuk learning goals terkait dengan mata pelajaran SBDP dan Bahasa Indonesia, untuk SBDP sendiri saya ingin agar sebenarnya siswa itu dapat mengetahui tentang karya imajinatif dalam bentuk 2 dan 3 dimensi. Untuk Bahasa Indonesia sendiri, saya menetapkan tujuan atau learning goals yaitu agar siswa itu dapat mengetahui tentang kosakata serta konsep tentang budaya yang ada di lingkungan sekitar dengan melalui teks, tulisan, lisan, visual ataupun eksplorasi yang dapat dilakukan. Nah, untuk learning goals bagian skill itu untuk mata pelajaran SPDP saya berharap agar siswa itu dapat mempresentasikan karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Nah, sedangkan untuk Bahasa Indonesia, saya merancangkan learning goals yaitu siswa dapat mempresentasikan kosakata serta konsep tentang budaya dalam bentuk teks melalui teks, tulis, lisan, visual serta eksplorasi. Nah, untuk learning goals understanding sendiri, saya merancang untuk SBDP itu agar siswa dapat memahami karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Serta Bahasa Indonesia, saya merancangkan learning goals agar siswa dapat memahami kosakata serta konsep tentang budaya dan lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia melalui teks tulis, lisan, visual, atau eksplorasi yang bisa dilakukan oleh siswa. Nah, selanjutnya untuk unit of work sendiri, di sini seperti pada unit of work pada umumnya, saya itu merancang unit of work itu sesuai dengan ketentuan unit of work sendiri akan saya rancang menjadi 6 bagian. Nah, 6 bagian itu punya tujuan serta maksud tersendiri-sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebenarnya rancangan kegiatan apa saja yang akan saya lakukan, yang sudah saya rancang untuk unit of work yang akan dilakukan kurang lebih dalam waktu sebulan atau 8 pertemuan. Nah, selanjutnya untuk bagian pertama dari unit of work yaitu ada entry point. Di sini secara garis besar ada 3 kegiatan utama yang akan dilakukan di bagian entry point ini. Yang pertama itu sebenarnya siswa akan saya minta untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh guru terkait dengan asal orang tua maupun wali mereka. Kemudian siswa juga diminta untuk menyampaikan informasi yang mereka ketahui tentang asal dari orang tua, daerah asal, serta daerah asal wali yang mereka ketahui. Nah, tujuan dari pertanyaannya sebenarnya saya ingin agar siswa itu agar guru itu bisa mengetahui pemahaman yang siswa miliki terkait dengan tema
pembelajaran kali ini, yaitu tentang budaya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh dari bentuk objek seni 2 dimensi kepada siswa, yaitu berupa lukisan. Nah, beberapa contoh yang ingin sebenarnya saya tunjukkan itu adalah beberapa seni lukis seperti seni lukis Kamasan dari Bali, serta seni lukis wayang Semar dari Yogyakarta, serta seni lukis dari Dayak Kalimantan. Nah, setelah saya menunjukkan objek dari contoh dari objek seni rupa 2 dimensi, itu sebenarnya saya akan meminta siswa itu untuk menjabarkan informasi yang dia temukan setelah melihat contoh dari objek seni 2 dimensi. Kemudian setelahnya saya akan lanjutkan siswa dengan menunjukkan contoh seni objek 3 dimensi. Nah, dari sini di bagian ini objek seni 3 dimensi yang ingin saya tunjukkan adalah patung seni dari suku Asmat, serta dari Batak, serta dari patung dari suku Dayak. Nah, seperti pada bagian sebelumnya, saya akan meminta siswa untuk menyampaikan informasi menarik apa saja atau temuan yang setelah dia lihat dari contoh objek 2 dimensi dan 3 dimensi yang sudah saya berikan, yang sudah diberikan oleh guru. Nah, tujuannya ini agar sebenarnya siswa itu bisa menganalisis atau mengidentifikasi hal-hal yang ia temukan. Nah, kemudian pada bagian entry point ini saya akan merancang pertemuan selama 1 pertemuan saja. Untuk selanjutnya adalah bagian knowledge harvest. Nah, pada bagian ini saya akan meminta siswa untuk menonton beberapa video terkait dengan budaya. Lebih tepatnya ada 3 video yang akan saya tayangkan, yang akan saya minta guru untuk menayangkan video ini. Nah, kemudian dari ketiga video yang sudah dilihat oleh siswa, itu siswa akan diminta untuk membuat mind map. Nah, mind map ini sebenarnya berisi tentang hal-hal menarik atau informasi yang ditemukan dari ketiga video tersebut mengenai tema pembelajaran hari ini, yaitu budaya. Kemudian setelah itu saya akan membagi siswa ke dalam kelompok. Nah, dalam kelompok ini siswa akan diminta berdiskusi. Nah, karena sebelumnya siswa sudah diminta untuk istilahnya melihat informasi tentang seni 2 dimensi dan 3 dimensi, di sini saya akan meminta siswa itu berdiskusi untuk memilih bentuk kebudayaan apa sih yang mereka suka. Nah, di sini saya akan meminta siswa berdiskusi dalam beberapa kelompok kecil yang mungkin beranggotakan 2 sampai 3. Nah, untuk bagian kedua ini saya akan merancang pertemuan hingga 1 pertemuan saja. Nah, selanjutnya pada bagian big picture itu sebenarnya guru akan melakukan beberapa penegasan materi. Jadi penegasan materi ini bertujuan untuk lebih mengarahkan kembali siswa untuk meluruskan kembali pemahaman siswa tentang pemahaman tentang materi budaya serta seni. Nah, jadi siswa itu diharapkan tidak terjadi miskonsepsi. Jadi siswa itu tetap pemahaman yang dipahami oleh siswa itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh guru. Nah, jadi makanya pada bagian ini guru akan menjelaskan lebih jelas tentang karya imajinatif 2 dan 3 dimensi serta kosakata yang keduanya berkaitan dengan budaya atau tema. Kemudian setelahnya saya akan meminta siswa untuk bergabung ke dalam saya akan meminta siswa untuk mengerjakan 2 kelompok soal. Nah, 2 kelompok soal ini akan terdiri dari soal tentang seni rupa, kemudian kesenian, kemudian tentang bahasa Indonesia, yaitu berkaitan dengan kosakata. Nah, pada bagian ini saya merancangkan pertemuan yang akan terjadi selama 1 pertemuan saja. Nah, untuk bagian subjek research ini, di sini siswa akan diminta untuk membuat sebuah proyek 2 atau 3 dimensi.
tentang kebudayaan di Indonesia. Jadi siswa akan dibagi dalam 2 kelompok untuk membuat proyek tersebut. Nah, serta siswa tidak hanya akan membuat proyeknya saja, kemudian siswa juga akan membuat poster terkait dengan proyek yang mereka buat. Jadi setelah mereka membuat proyek, maka siswa akan diminta membuat poster tentang proyek yang mereka buat. Nah, pada bagian ini saya akan merancangkan pertemuan menjadi 2 pertemuan, karena banyak aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa, maka sebenarnya pada bagian ini perlu agak lebih banyak untuk pertemuannya. Nah, selanjutnya pada bagian recording activity, setelah siswa tadi diminta membuat poster tentang produk proyek yang mereka buat, kemudian siswa akan diminta untuk merekam presentasi mereka menggunakan merekam presentasi mereka tentang poster serta proyek yang mereka buat dalam kelompok yang tadi sudah mereka lakukan. Nah, di sini karena kembali lagi di sini cukup banyak aktivitas yang berkaitan dengan siswa yang akan dilakukan oleh siswa sendiri, maka saya merencanakan bahwa kegiatan ini akan dilakukan pada bagian ini akan dilakukan selama 2 pertemuan. Nah, untuk bagian terakhir ini siswa akan diminta untuk membuat sebuah pameran. Pameran ini di sini siswa akan diminta untuk menampilkan video tentang proyek yang mereka sudah buat, presentasi yang sudah mereka buat, kemudian proyek yang sudah mereka buat, serta poster yang mereka buat. Nah, pada pameran ini akan menunjukkan hasil karya atau hasil pembelajaran selama mereka 1 bulan berkegiatan. Proyek ini, pameran ini akan sebenarnya dihadiri setidaknya semua individu yang ada di lingkungan sekolah, mulai dari orang tua, para guru, siswa-siswa dari berbagai macam kelas. Setelah siswa melakukan pameran, maka mereka akan diminta untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran mereka selama 1 bulan terakhir. Siswa akan diminta untuk menyampaikan berbagai macam proses yang sudah mereka lalui, serta bagaimana mereka berproses menemukan masalah serta menyelesaikan sebuah masalah ketika mengerjakan tugas. Nah, pada bagian terakhir ini saya merencanakan kegiatan yang akan berlangsung selama 1 pertemuan saja. Jadi siswa hanya akan melakukan kegiatan selama 1 pertemuan saja. Nah, untuk penilaiannya saya akan melakukan asesmen seperti dengan dalam kurikulum IPC, yaitu akan ada 3 aspek yang akan saya nilai, yaitu yang pertama itu ada tentang knowledge. Jadi pemahaman siswa itu akan diukur melalui mind map serta soal yang diberikan kepada siswa. Bagaimana siswa membuat mind map, kejelasan mind map, informasi yang ada dalam mind map, serta juga dari soal juga akan diberikan dinilai dari seberapa paham sebenarnya siswa, seberapa mampu siswa menjawab soal yang diberikan. Akan mengukur, dan dari situ kan akan dapat mengukur pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Lanjutnya adalah terkait dengan kemampuan atau penilaian skill. Di sini kemampuan siswa itu akan dinilai dari pengetahuan yang dimilikinya melalui proses serta hasil dari proyek yang sudah dilakukan. Nah, untuk bagian terakhir understanding, itu pemahaman siswa itu akan diukur melalui bagaimana mereka itu merancang sebuah proyek, hasil akhir dari proyek yang mereka buat. Nah, dari situ akan dinilai seberapa seberapa baik mereka membuat proyek tersebut dengan tema serta materi yang telah diberikan. Nah, di sini kan melalui proyek ini sebenarnya bisa menunjukkan sebenarnya pemahaman siswa terkait dengan pembelajaran selama 1 bulan terakhir. Baik, sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Agnes dan teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih.